Nah, ini kalau kita lakukan proses eliminasi dengan cara mengurangi, artinya nanti A dan E-nya dia akan 0 gitu ya. Sehingga dia bersisa hanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di Tanya Matematika. Di episode ke-7 ini ada yang bertanya terkait dengan pengetahuan kuantitatif. Jadi langsung saja di sini. Diketahui 5 bilangan A, B, C, D, dan E terurut gitu ya. Kemudian rata-rata semua bilangan adalah 8,1. Jika median sama dengan bilangan kedua, maka mediannya adalah berapa? Nah, jika ada permasalahan seperti ini, jadi kita harus memeriksanya satu persatu terlebih dahulu. Kita akan coba pernyataan ke-1 terlebih dahulu. Nah, kita perhatikan. Di sini dia bilang bahwa mediannya itu sama dengan bilangan kedua. Kalau kita lihat di sini mediannya itu adalah yang C, gitu ya. Berarti mediannya kita ketahui dia sama dengan C, dan C ini sama dengan bilangan kedua, yaitu dia sama dengan B. Nah, padahal kalau kita disuruh menentukan median dari data ini, dari A, B, C, dan D, dan E gitu ya, bahwa C ini dia diperoleh dari B ditambah dengan D dibagi dengan 2 gitu ya. Nah, padahal tadi C sendiri itu dia sama dengan B. Maka ini B langsung ya kali 2 ke sini, jadi 2B sama dengan B ditambah dengan D. Maka kita peroleh nilai D-nya itu dia sama dengan B. Nah, maka B, C, D ini bilangan yang sama. Yaitu kita misalkan dia bilangannya adalah B, B, dan B. Nah, kita akan cek pernyataan yang pertama terlebih dahulu. Rata-rata dari A, D, dan E adalah 7,5. Oke, sekarang kita tuliskan pernyataan yang pertama, bahwa pernyataan atau rata-rata dari A, D, dan E, berarti kan A ditambah D ditambah dengan E. Ini dibagi 3 gitu ya. Nah, rata-rata tadi berapa? 7,5. Berarti 7,5 ini tinggal kita kalikan dia dengan 3. Berarti 7,5 dikali 3, kemudian ini sama dengan A ditambah. Nah, D sendiri tadi dia sama dengan B. Berarti ditambah dengan B ditambah dengan E. Nah, apakah pernyataan satu saja dia cukup? Kita cek lagi. Di soal diketahui bahwa rata-rata semua bilangannya adalah 8,1. Berarti 8,1 di sini ya karena dia yang diketahui. Jadi 8,1 itu dia sama dengan A ditambah dengan B ditambah dengan C ditambah dengan D ditambah dengan E gitu ya. Kemudian ini dibagi dengan 5. Nah, padahal tadi kita tahu bahwa nilai B, nilai C, dan nilai D itu sama. Mereka sama-sama B. Berarti persamaan ini dapat kita tuliskan menjadi 8,1 dikali 5. Itu dia sama dengan A ditambah dengan 3B ditambah dengan E. Gitu ya. Nah, apa hubungan dari pernyataan ke-1 dengan yang diketahui ini? Ini bisa kita lakukan proses yang namanya eliminasi. Yaitu di sini 8,1 dikali 5 itu dia sama dengan A kemudian ditambah dengan 3B ditambah dengan E. Nah, ini kalau kita lakukan proses eliminasi dengan cara mengurangi, artinya nanti A dan E-nya dia akan 0 gitu ya. Sehingga dia bersisa hanya minus 2B gitu ya. Apakah bisa menentukan nilai medianya? Bisa. Artinya pernyataan satu saja dia cukup. Nah, sekarang bagaimana jika pernyataan kedua saja? Di mana pernyataan kedua itu dia bilang bahwa jangkauannya dia sama dengan 9. Jangkauan itu apa sih? Jangkauan itu dia adalah selisih dari nilai terbesar dikurangi dengan nilai terkecil. Kalau kita perhatikan di sini nilai terbesarnya itu adalah E,
kemudian nilai terkecilnya itu adalah A. Maka pernyataan yang kedua itu adalah E dikurangi dengan A, itu dia sama dengan 9. Padahal kita di sini diketahui bahwa A ditambah dengan 3B ditambah dengan E dia sama dengan 81,5. Apakah bisa ditemukan nilai B-nya ketika diketahui E min A sama dengan 9? Bisa misalkan gitu ya. Nah, kita kan bisa dieliminasi juga. Nah, kita kan coba mengeliminasi. Tapi untuk pernyataan yang kedua ini, ya, ketika kita lakukan proses eliminasi, yaitu yang diketahuinya adalah 8,1 kali 5. Ini dia sama dengan A ditambah dengan 3B ditambah dengan E. Kemudian pernyataan keduanya yaitu 9 sama dengan min A ditambah dengan E. Nah, kalau ini dilakukan proses eliminasi, entah dia dikurangi atau dijumlahkan, dia kan masih menyisakan 2 variabel. Yaitu, misal kalau dijumlah deh, kalau ini dijumlah, berarti kan A-nya yang akan habis, bersisa di ruas sebelah kanan, itu adalah 3B plus 2E. Artinya, apakah kita bisa menentukan nilai B? Tidak. Karena nilai E-nya belum diketahui. Misalnya kalau dikurangi, dia akan bersisa A-nya. Maka dapat kita simpulkan bahwa pernyataan 2 saja, dia tidak cukup. Maka, jawaban untuk permasalahan kita kali ini adalah pernyataan 1 saja itu cukup untuk menjawab pertanyaan, tetapi pernyataan 2 saja tidak cukup. Maka jawaban yang tepat itu adalah yang A. Oke, semoga video penjelasan ini bermanfaat. Silakan jika ada pertanyaan-pertanyaan lainnya sekitar matematika, bisa dituliskan di kolom komentar, dan terima kasih.